Ramadan tiba. Semarak indahnya Ramadan 1442 Hijriah bersama Syamam. Ramadan marhaban ya. Perkaya khazanah keilmuan kita dengan berbagai program dari Syamam selama Ramadan 1442 Hijriah. Buat orang-orang yang mengejar dunia, apakah akhirat akan mengikut? Atau justru konsepnya adalah kejar akhirat, dunia kau dapat? Bagaimanakah hukum ilmu tajwid ini? Apakah wajib seseorang membaca Al-Quran dengan menerapkan kaidah tajwid? Dia adalah wanita yang paling terhormat nasabnya, paling banyak hartanya, dan paling cerdas otaknya di kalangan kaumnya. Ajak anak-anak kita untuk ikut dalam kegiatan seru dan menarik sebagai pengisi Ramadan bersama teman-teman yang lain. Info lebih lanjut dapat menghubungi admin Syamam yang tertera. Semarakan indahnya Ramadanmu bersama Syamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi maskan sahibul ilmi. Tempat ini diwakafkan bagi para penuntut ilmu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan harapan Sahil mampu melahirkan generasi muslim-muslimah berkepribadian salih-salihah dan muslih-muslihah, berkarakter Qur'ani, menjunjung tinggi tradisi keilmuan, serta menjadi pembelajar yang mentauladani para sahabat dalam kehidupan. ثم مرحبا بكم بالبنين والبنات المجتهدين والمجتهدات نتشرف بانضمامكم في مدرسة حور العين لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية ونرجو من الله أن تكونوا من ورثة الأنبياء في المستقبل. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Saatnya para orang tua sabiqum bil khairat, emang nyari teman-teman. Ayah bunda cari tuh pesantren-pesantren. Salah satunya di sini, ya, di pendopo sahabat ilmu ini. Jadi namanya di sini pendopo sahil, pendopo sahabat ilmu. Tapi insya Allah di sini juga akan menjadi ma'had hurun ain, ya, bidadari, masya Allah. Kami ucapkan selamat kepada pendopo sahil, sahabat ilmu, ya. Insya Allah berkah dunia akhirat. Gerakan donasi 100k. Teman-teman semua, mungkin pernah kamu berpikir bahwa 100.000 rupiah di bawah kamu bisa dapat apa? Tapi kebanyakan dari kita 100.000 itu kurang, malah sering dianggap kecil oleh sebagian dari kita. Nah, sekarang saatnya nih Mimin mencari 10.000 orang pemberani. Kamukah orangnya? Yap, yang sering menganggap 100.000 itu kecil, padahal 100.000 kamu bisa beramal jariah dengan gerakan donasi 100.000. Nah, program ini didedikasikan untuk kemandirian finansial pesantren Sahil Ciputat dan pesantren Sahil 2 Bogor. Cuma 100.000 aja dari harta kamu tuh nggak bakalan bikin kamu miskin. Nah, tunggu apa lagi? Ayo mulai gerakan donasi 100.000 per paket. Bismillah.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وقال ورتل القرآن ترتيلا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sahabat Al-Quran, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat, mencurahkan nikmatnya kepada kita hingga sampai saat ini. Di sore ini kita masih Allah berikan kesempatan untuk bisa belajar bersama, menuntut ilmu, belajar sebuah ilmu yang terbaik, yaitu ilmu at-tajwid. Ilmu yang berkaitan dengan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga sore hari ini di bulan Ramadan, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sahabat Al-Quran, kemudian salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga segenap umatnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengistiqamahkan kita dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kelak nanti Allah panggil kita dan bertemu dengannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Quran dimanapun berada, insyaallah hari ini pertemuan yang keempat, ya, sama-sama kita akan mencoba untuk belajar mendalami sebuah ilmu yang agung, yaitu ilmu at-tajwid. Perlu kami sampaikan kembali bahwa dalam pelajaran tajwid ini, insyaallah sama-sama kita akan menggunakan sebuah buku tajwid, yaitu metode Asy-Syafi'i, ilmu tajwid praktis, yang ditulis oleh Al-Ustadz Abu Ya'la Kurnedi LC dan Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD hafidhahumallahu ta'ala. Baik, sahabat Al-Quran sekalian dimanapun berada, adapun pertemuan hari ini kita sudah sampai pada pelajaran keempat. InsyaAllah sama-sama kita akan mencoba belajar mendalami, ya, sebuah judul, sebuah materi ilmu tajwid, lanjutan daripada apa yang sudah kita coba pelajari di pertemuan sebelumnya. Namun sahabat Al-Quran, sebelum kita lanjut pada pelajaran baru hari ini, yaitu pelajaran keempat, berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin, serta hukum mim dan nun bertasydid, perlu kalanya kita mencoba untuk sedikit, ya, murajaah pelajaran apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu pada pelajaran ketiga berkaitan dengan sifatul huruf. Baik, sahabat Al-Quran, apa itu sifatul huruf? Sifatul huruf, ya, berkaitan dengan tata cara pengucapan huruf dalam makhraj, ya, tata cara pengucapan huruf dalam makhraj. Sahabat Quran pasti sudah bisa membedakan, ya, antara sifatul huruf dengan makharijul huruf.
ya. Kalau makharijul huruf itu tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, jadi adapun tempat-tempat makharijul huruf itu ada 5, ya. Sebelumnya kita sudah pernah jelaskan secara detail, yaitu ada al-jawf, ya, al-halaq, ya, ada al-lisan, asy-syafatan, dan yang kelima adalah al-khayshum. Nah, adapun sifatul huruf, ya, sebagaimana penulis menyebutkan di sini bahwa sifatul huruf itu terbagi menjadi 2 bagian. Ya, bagian yang pertama yaitu sifat huruf yang mempunyai lawan, dan satu lagi adalah sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Baik, kita akan mencoba murajaah bagian yang pertama, yaitu sifat huruf yang mempunyai lawan. Yang pertama ada yang dikenal dengan sifat hamas, lawan dari sifat jahar. Baik, secara ringkas, sifat hamas itu adalah suara pada pendengaran disebabkan terbukanya dua pita suara. Samarnya suara pada pendengaran, ya, disebabkan terbukanya 2 pita suara, dan tidak adanya getaran pada keduanya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf hamas ini tidak ada getaran, ya. Dan yang paling inti adalah banyaknya udara yang mengalir, ya. Banyaknya udara atau nafas yang mengalir ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut. Nah, adapun huruf hamas itu ada 10. Ada 10 huruf, ya. Tergabung dalam kalimat fahathuhu syakhsun sakata. Baik. Lawan dari sifat hamas adalah jahar. Baik. Berarti kalau tadi sifat hamas tidak bergetar ketika kita membaca, maka sifat jahar bergetar ketika membaca. Sifat hamas tadi disebutkan bahwa sifat hamas ketika kita membaca dengan nafas yang mengalir, ya. Nah, adapun jahar, ya, maka sifatnya nafas kita tertahan. Huruf-hurufnya selain daripada 10 huruf tadi, selain daripada fahathuhu syakhsun sakata. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sahabat Quran, adalah syiddah, lawan dari sifat rokhawah. Namun ada salah satu sifat diantaranya, yaitu yang disebut dengan istilah tawassut atau bainiyah. Baik. Syiddah adalah tertahannya aliran suara, ya, aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj. Ya, ringkasnya, ya, syiddah itu adalah tertahannya suara. Adapun jumlah huruf syiddah itu ada 8, ya, tergabung dalam kalimat ajid, qatin, bakat. Ya, ajid, qatin, bakat. Baik. Yang kedua, lawannya adalah rokhawah. Ya, lawannya rokhawah. Namun sebelum kita masuk ke lawan rokhawah, ada sifat pertengahan antara syiddah dan rokhawah yang disebut juga dengan istilah tawassut atau bainiyah, yaitu mengalirnya suara kita namun sedikit. Mengalir suara kita sedikit atau pertengahan. Nah, huruf-huruf bainiyah itu berjumlah 5 huruf. Mudah dalam kita mengingatnya. Apa bunyi kalimatnya? Lin Umar. Lin Umar. Baik. Baru yang ketiga, lawan daripada sifat syiddah yaitu rokhawah. Baik. Baik. Pengertiannya adalah mengalirnya suara. Mengalirnya suara pada tempat keluarnya makhraj. Adapun huruf-hurufnya selain daripada huruf syiddah dan tawassut atau bainiyah. Baik. Yang ketiga adalah isti'la, lawan daripada sifat istifal. Ya, ringkasnya, ya, isti'la itu naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya, sehingga ia dibaca dengan suara yang tebal. Baik. Hurufnya ada 7, ya, tergabung dalam kalimat khussa daghtin qidh, ya, khussa daghtin qidh. Baik. Nah, lawannya adalah istifal. Istifal berarti tidak naiknya suara ke langit-langit ketika mengucapkan hurufnya, sehingga kita mengucapkan hurufnya dengan suara yang tipis. Nah, huruf-huruf istifal itu selain daripada huruf isti'la, selain dari khussa daghtin qidh. Baik. Dan yang keempat adalah itbaq, lawan daripada sifat infitah. Nah, itbaq ini harus bisa kita bedakan, ya, dengan isti'la tadi. Ya, kalau isti'la naiknya suara ke langit-langit mulut, ya, sehingga suara dibaca tebal. Nah, adapun itbaq itu terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit
ketika mengucapkan hurufnya. Nah, adapun hurufnya ada 4, ada shad, ada dhad, ada ta dan dha. Baik. Lawannya adalah infitah. Infitah berarti tidak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Adapun huruf-hurufnya selain daripada shad, dhad, ta dan dha. Baik. Nah, di sini penulis menyebutkan bahwa dalam edisi ini penulis tidak memasukkan sifat ismat dan idlaq. Ya, mungkin di buku tajwid lain disebutkan, namun di sini tidak disebutkan. Kenapa? Karena keduanya kurang bersinggungan langsung dengan tajwid. Sahabat Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Nah, ini memang banyak banget ya, banyak sekali. Ya, ada 8. Yang pertama ada shafir, yaitu tajamnya suara ketika ia keluar dari celah sempit antara ujung lidah dengan 2 gigi seri atas dan bawah, atau ringkasnya suara yang berdesis, yaitu terdapat pada huruf sin, zai dan shad. Yang kedua ada qalqalah, yang mana kemarin kita sudah sebutkan. Qalqalah terbagi kepada 2, ada al-kubra dan ada as-sughra. Kalau kubra kapan? Ketika waqaf. Kalau sughra maka ketika dia di tengah-tengah bacaan atau kalimat. Adapun hurufnya ada 5. Baik, bagaimana cara kita mudah menghafalnya? Ya, tergabung dalam kata qutbu jaddin atau baju di toko, ya, baju di toko. Baik. Yang ketiga adalah lain, ya, lain, yaitu keluarnya suara huruf dari makhrajnya dengan mudah, dengan lunak. Baik. Nah, sifat ini terdapat pada 2 huruf, yaitu ya sukun dan waw sukun. Syaratnya ya, yang huruf sebelumnya harus berharokat fathah. Contohnya khauf, haid, atau bait. Baik. Yang keempat ada inhiraf, yaitu menyimpangnya suara huruf karena alirannya tidak sempurna disebabkan terhalang oleh lisan. Nah, sifat ini ada pada huruf lam dan ra. Makanya nanti di pembahasan lanjutan ilmu tajwid ada bahasan tentang tafkhim dan tarqiq. Ya, tebal dan tipis. Baik. Yang kelima adalah takrir, yaitu bergetarnya ujung lidah ketika pengucapan hurufnya dengan getaran yang halus disebabkan sempitnya makhraj. Ya, sifat ini terdapat pada huruf ra. Namun sahabat Quran hati-hati, tidak boleh terlalu banyak getaran, ya, karena itu bisa mengubah makhraj dan sifat daripada huruf ra sendiri. Jadi getarannya cukup sedikit saja. Yang keenam adalah tafasyi, yaitu tersebarnya udara pada seluruh mulut ketika mengucapkan huruf tersebut dari makhrajnya. Nah, sifat ini hanya terdapat pada huruf shin, sya, shi, shu, bash. Selain udara atau nafas yang keluar dari mulut, juga ada yang tersebar di dalam rongga mulut kita. Yang ketujuh adalah istitalah, bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atas, kiri kanan, atau sebelah saja, hingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas, yang disertai adanya udara yang menekan dari belakang lidah, sehingga dia memanjang, ya, yaitu huruf dhad, ya, dhad, waladdallin. Maka salah ketika dibaca langsung kepada waladdall. Kenapa? Menghilangkan sifat, ya, istitalah pada huruf dhad, yaitu memanjang. Ya, oleh karena ada udara yang menekan dari belakang lidah. Baik. Yang terakhir adalah gunnah. Nah, gunnah ini adalah suara yang keluar dari al-khayshum, rongga hidung, yang sifat ini mengikuti huruf nun dan huruf mim. Baik. Nah, adapun gunnah sendiri dalam buku ini penulis menyebutkan, ya, ada 4 tingkatan. Jadi gunnah itu memiliki 4 tingkatan. Yang pertama ada disebut dengan akmal ma takun, dengung atau gunnah yang paling sempurna, yaitu pada huruf nun dan mim yang bertasydid. Begitu juga yang diidghamkan. Contoh yang bertasydid, Muhammadun, atau yang diidghamkan, ya, kam min fi'atin, mim sukun bertemu huruf mim. Baik. Yang kedua adalah tingkatannya kamilah, sempurna. Nah, tingkatan ini kurang sedikit dari tingkatan di atas yang tadi,
ya. Ia ada pada nun dan mim yang ikhfa. Contoh, misalkan mansura. Nun sukun bertemu huruf sa. Ada dengung tetapi agak kurang sedikit dari yang pertama tadi. Yang ketiga, naqisah, yaitu kurang. Ya, tingkatan ini ada pada nun dan mim yang sukun ketika izhar. Jadi huruf izhar memang dibaca dengan jelas, ya. Tapi huruf nun dan mim ketika izhar itu juga ada gunnahnya, tetapi kurang sedikit. Contoh, an'amta. Ya, dengungnya ada, gunnahnya ada, namun lebih kecil. Dan yang terakhir adalah anqas ma takun, paling kurang. Tingkatan ini ada pada nun dan mim yang berharokat. Jadi huruf nun dan mim berharokat baik fathah, kasrah, dhammah, ada gunnahnya juga, namun itu yang paling sedikit dan kurang gunnahnya. Baik, sahabat Al-Qur'an, demikian untuk murojaah daripada pelajaran ketiga yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik, sahabat Al-Qur'an, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran baru hari ini yang terdapat dalam halaman 32. Ya, bagi sahabat Quran yang mempunyai buku Metode Syafi'i, silahkan dibuka halaman 32, yaitu pelajaran keempat mengenai hukum nun sukun dan tanwin, dan hukum mim dan nun bertasydid. Baik. Sahabat Al-Quran, ada rumus, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis dalam buku Metode Syafi'i ini, berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin. Baik, yang pertama di sini ada yang disebut dengan izhar halqi, ya. Yang pertama adalah izhar halqi. Izhar halqi. Kapan terjadi izhar halqi tersebut? Baik. Terjadinya adalah apabila, ya, apabila nun sukun, ya, nun sukun atau tanwin. Apa itu tanwin? Harokat fathatain, kasratain, dan dhammatain bertemu dengan 6 huruf. Huruf apa saja itu? Yang pertama ada hamzah, yang kedua, ya, ada ha, yang ketiga ada ain, yang keempat ada ha. Baik, ke bawah, ya. Yang kelima ada kha, dan yang keenam ada ghain. Baik. Jadi rumusnya terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf, yaitu hamzah, ha, ain, ha, kha, dan ghain. Baik. Dibaca dengan jelas. Ini catatan di bawahnya, ya. Dibaca dengan bacaan jelas. Baik. Silahkan dicatat, ya, sahabat Quran yang dimanapun berada. Yang kedua ada disebut dengan idgham bi gunnah, ya. Idgham bi gunnah. Untuk contohnya insyaallah, ya, setelah kita sebutkan semua, kita akan coba praktekkan, ya. Ada banyak sekali contoh yang terdapat di dalam buku ini mengenai praktek daripada hukum nun sukun dan tanwin. Baik, idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Ya, terjadi apabila nun sukun, sama, ya, rumusnya, atau tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain bertemu dengan 4 huruf, yaitu ya, kemudian nun, kemudian mim, dan waw. Baik. Apabila bertemu dengan 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, dan waw, maka dibaca dengan idgham atau dimasukkan dengan gunnah. Baik. Dibaca, ya, dengan idgham. Idgham itu artinya
dimasukkan, ya. Dimasukkan, ya, dengan gunnah. Ya, gunnah sudah kita ketahui ya kemarin, yaitu bunyi dengung dengan gunnah. Bagaimana prakteknya? Insyaallah setelah kita sebutkan rinciannya ini. Baik, yang ketiga ada ya yang disebut juga dengan hukum idgham bila gunnah. Ya, yang ketiga idgham bila gunnah. Bagaimana rumusnya? Terjadi apabila nun sukun, sama ya, nun sukun atau tanwin, ya, bertemu dengan huruf lam dan ro, ya, lam dan ro. Nah, bagaimana cara kita membacanya? Ya, dibaca dengan idgham juga. Dibaca dengan idgham. Ya, artinya dimasukkan. Dimasukkan. Apa yang dimasukkan? Huruf pertama ke huruf yang setelahnya. Namun catatan di akhir apa? Tanpa gunnah. Ya. Tanpa gunnah. Ini yang membedakan antara idgham bi gunnah dengan bila gunnah. Baik, yang keempat, sahabat Quran, ya. Ada yang disebut dengan qalab. Ya. Qalab atau iqlab yang lebih masyhur kita mendengarnya. Iqlab. Baik. Apa itu iqlab? Ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Huruf ba. Maka dibaca, ya, diubah menjadi suara mim dengan gunnah. Jadi iqlab itu dibaca menjadi suara mim dengan gunnah. Dengan gunnah. Ya, sekalipun hurufnya ba, namun yang berbunyi atau nun sukun, maka yang berbunyi nanti adalah huruf mim dengan gunnah. Dan yang kelima, ya, yang terakhir yaitu ikhfa. Ya, ikhfa hakiki namanya, ya. Ikhfa hakiki. Apa itu? Nun sukun atau tanwin, ya, bertemu dengan 15 huruf. Bertemu dengan 15 huruf. Ya, perlu kita sebutkan mulai dari ta, kemudian fa, kemudian ada jim, ya, kemudian dal, kemudian zal, terus zai, sin, kemudian ada shin, terus ada sad, ada dad, ya, kemudian ada ta, ada dha, ada fa, dan qaf, terakhir kaf. Baik, ada 15 semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baik, jadi huruf ikhfa hakiki itu ada totalnya 15 huruf. Baik, bagaimana cara kita membacanya? Nah, disebutkan oleh penulis di sini, kita membaca dengan cara disamarkan dengan gunnah. Dengan gunnah. Ya, artinya kita membacanya dengan dengung, tapi dengungnya yang samar, ya. Samar. Taib. Di bagian bawahnya ada tentang hukum nun dan mim bertasydid, yaitu terjadi apabila yang berharokat bertemu dengan nun dan mim yang bertasydid. Maka bagaimana cara membacanya? Wajib dibaca dengan gunnah. Taib. Sahabat Al-Quran, silahkan perhatikan halaman 33. Nah, sekarang kita masuk kepada prakteknya langsung.
Jadi sahabat Al-Quran dimanapun berada, silahkan ikuti. Ya, silahkan ikuti praktek setiap ayat atau potongan ayat yang ada di buku ini yang akan kami coba bacakan. Baik, yang pertama yaitu mengenai hukum nun sukun dan tanwin atau tanwin berkaitan dengan izhar halqi. Ingat, rumusnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf. Hamzah, ha, ain, ha, kha dan ghain. Perhatikan contoh pertama di sini adalah hamzah. Ya, nun sukun atau tanwin bertemu hamzah di halaman 33. Kullun amana. Kullun amana. Baik. Bunyi tanwin lun itu dibaca dengan jelas. Catatannya dibaca dengan jelas. Baik. Yang kedua, man a'ta. Man a'ta. Baik, bunyi man ya dibaca dengan jelas. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Baik, itu contoh nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah. Yang kedua, ya, kolom yang di bawahnya yaitu nun sukun atau tanwin bertemu huruf ha. Misal di sini salamun hiya. Salamun hiya. Ya, silakan diikuti. Salamun hiya. Ya, bunyi mun dibaca dengan jelas. Bunyi tanwinnya dibaca dengan jelas. Baik. Kemudian contoh nun sukun bertemu ha. Alam anhakuma. Alam anhakuma. Nun sukun bertemu ha. Maka bunyi nunnya itu dibaca dengan jelas. Anhakuma. Tidak boleh ada dengung. Ya. Ketika ada orang yang baca nun sukun bertemu ha dengan dengung, maka bacaannya salah atau menyimpang dari hukum tajwid. Baik. Kemudian silakan dibuka, perhatikan halaman 34. Praktek daripada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ain. Di sini yang pertama contohnya ajran 'azima. Ajran 'azima. Bunyi ron dibaca dengan suara yang jelas. Baik. Contoh yang kedua, wa ajrun 'azim. Wa ajrun 'azim. Ya, bunyi tanwin dhammatain dibaca dengan suara yang jelas. Ya, ketika dia bertemu dengan huruf ain. Baik. Contoh yang ketiga, yan'iqu. Yan'iqu. Nun sukun bertemu ain, maka dibaca dengan jelas. Baik. Contoh selanjutnya yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ha. Perhatikan kolom yang di bawah halaman 34. Alimun hakim. Alimun hakim. Alimun, mun tanwin dhammatain bertemu huruf ha, maka dibaca dengan suara yang jelas. Ya, contoh yang kedua, wanhar. Wanhar. Nun sukun bertemu ha, maka dibaca dengan suara yang jelas. Baik, kemudian praktek halaman 35 yaitu nun sukun atau tanwin bertemu huruf ghain. Perhatikan contoh yang pertama, makhmasatin ghaira mutajanifin. Silakan diikuti. Makhmasatin ghaira mutajanifin. Baik. Makhmasatin harakat tanwin huruf tin bertemu huruf ghain setelahnya. Maka dibaca dengan suara yang jelas. Baik. Contoh yang kedua, min ghillin. Min ghillin. Ya, nun sukun bertemu huruf ghin, maka dibaca dengan suara yang jelas juga. Baik. Yang terakhir, praktek ya untuk huruf kha. Halaman 35, kolom yang bawah. Perhatikan dan boleh diikuti. Qaumun khasimun. Qaumun khasimun. Baik, qaumun
ya huruf mim harokannya dhammatain bertemu dengan huruf kha, maka dibaca dengan suara yang jelas. Contoh keduanya, man khasyiyar rahman, man khasyiyar rahman, nun sukun bertemu dengan huruf kha, maka dibaca dengan suara yang jelas. Sahabat Al-Quran pada intinya bahwa ya izhar halqi itu terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha, maka huruf nun sukun atau tanwin dibaca dengan jelas. Baik, semoga bisa dipahami. Baik, yang kedua kita lanjutkan yaitu ke pembahasan idgham bi ghunnah. Silahkan sahabat Al-Quran dimanapun berada, buka halaman 36. Halaman buku 36 yaitu berkaitan dengan idgham bi ghunnah. Ini poin yang kedua tadi, ya. Baik, kapan terjadi idgham bi ghunnah itu? Apabila nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan salah satu dari huruf ya, nun, mim atau waw. Nah, maka cara membacanya adalah diidghamkan. Idgham artinya dimasukkan ke dalam huruf berikutnya. Jadi bunyi nun atau nun sukun atau tanwin itu dimasukkan ke huruf ya berikutnya dengan tempo ghunnah yang dipanjangkan. Apa itu ghunnah? Dengung. Berarti dia masuk kepada ghunnah tingkatan yang pertama. Disebut dengan apa sahabat Quran sekalian? Masih ingat? Akmal ma takun, atau tingkatan yang paling sempurna karena dia idgham. Baik. Kita akan coba praktekkan langsung. Yang pertama yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya. Perhatikan dan silakan ikuti. Ayyadriba, ayyadriba, nun sukun bertemu huruf ya. Maka membacanya dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Ayyadriba. Contoh yang kedua, may ya'mal, may ya'mal. Jadi tempo gunnahnya itu dipanjangkan. Baik, sahabat Quran, kita lanjut ke praktek yang kedua, halaman 37, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun. Baik, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun. Contoh yang pertama, kullan numiddu, kullan numiddu. Baik, bunyi lan diidghamkan ke huruf nun ya dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Contoh yang kedua, ya Musa lan nu'min, ya Musa lan nu'min. Nun sukun bertemu dengan huruf nun ya, maka diidghamkan ke huruf berikutnya bunyi nun sukun tersebut dengan tempo gunnah atau dengung yang dipanjangkan. Baik, kemudian praktek yang ketiga, perhatikan halaman 37 bagian kolom yang bawah. Contoh yang pertama, thulatum minal awwalin, thulatum minal awwalin. Ya, tanwin dhammatain bertemu dengan huruf mim, juga dibaca dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Contoh yang kedua, mim malja'in, mim malja'in. Baik. Kita lanjutkan. Yang terakhir yaitu praktek pada huruf waw. Ya. Perhatikan dan silakan diikuti. Ala syai'in wa qalatin nasara, ala syai'in wa qalatin nasara. Tanwin kasratain bertemu dengan huruf
huruf waw, ya. Maka dibaca dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Baik. Nah, penulis pada bagian akhir ya menyebutkan sedikit catatan. Nah, ini penting untuk kita ketahui ya, bahwa tidak semua bentuk nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini itu dibaca dengan gunnah, dengan dengung. Namun ada pengecualian yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yakni pada 4 kata. Ya, pengecualian pada 4 kata. Nah, ini khusus nih. Jadi dia tidak berlaku pada 4 kata tersebut. Apa itu jamaah sahabat Quran dimanapun berada? Yang pertama ada kata ad-dunya. Ad-dunya. Jadi ketika mengucapkan kata ad-dunya, maka tidak boleh ada dengung. Seperti biasa saya, dunya. Dibaca dengan jelas. Ya. Yang kedua adalah sinwanun. Ya, sinwanun. Kata sinwan maka juga dibaca dengan izhar mutlak namanya ya. Yang ketiga ada kata qinwanun. Ya, kalau tadi sinwan, sekarang qinwan. Ya. Qinwanun. Dan satu lagi yang terakhir yaitu bunyanun. 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 Jadi para ulama, ya khususnya ulama ilmu tajwid, sepakat untuk membacanya secara jelas atau izhar karena masih dalam satu kata, dan mereka menamakannya dengan izhar mutlaq. Jadi ini ya termasuk dalam istilah namanya adalah izhar mutlaq. Mutlaq. Jadi sahabat Quran dimanapun berada, ketika kita membaca Al-Quran dan bertemu dengan 4 kata ini, ad-dunya, sinwanun, qinwanun, bunyanun, ya, maka ya dibaca dengan jelas atau izhar, dan ini pengecualian, disebut juga dengan izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Sahabat Quran dimanapun berada, kita lanjutkan poin yang ketiga, yaitu idgham bila gunnah. Ya, idgham bila gunnah. Apabila nun sukun atau tanwin ya, fathatain, kasratain, dhammatain bertemu dengan salah satu huruf lam atau ra, ya, lam atau ra. Cara membacanya diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf berikutnya. Namun catatannya adalah tanpa gunnah, ya, tanpa gunnah. Baik. Silakan sahabat Quran perhatikan buku halaman 39, praktek pada huruf lam. Musaddiqal lima. Musaddiqal lima. Tanwin bertemu huruf lam. Dibaca dengan idgham, memasukkan huruf ya, bunyi tanwin ke huruf setelahnya, huruf lam tanpa gunnah. Contoh kedua, hudal lil muttaqin. Silakan diikuti. Hudal lil muttaqin. Baik. Yang kedua, praktek pada huruf ra. Baik, silakan perhatikan contohnya. Yusqawna mir rahiqim makhtun. Yusqawna mir rahiqim makhtun. Yang perlu digarisbawahi yaitu kata mirra, mirrahiqin. Nun sukun bertemu huruf ra, dibaca dengan tanpa gunnah. Contoh kedua, khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Tanwin bertemu dengan huruf ra, diidghamkan, dimasukkan bunyi tanwin kepada huruf ra ya, tanpa gunnah. Baik. Sahabat Al-Quran, kita lanjutkan pada poin yang keempat, yaitu tentang qalb ya, al-qalb atau iqlab. Yang paling sering, paling masyhur kita dengar istilah iqlab. Apa itu iqlab? Ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu
apabila nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan huruf ba. Jadi huruf iqlab itu cuma satu, yaitu huruf ba. Huruf ba. Cara membacanya diubah menjadi mim. Ya, dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Ingat, cara membaca iqlab ya diubah menjadi mim ya dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Contohnya silakan diperhatikan halaman 40. Amba'aka, amba'aka. Ingat, sahabat Quran, makhraj huruf ba itu dua bibir, asyafatan. Maka kedua bibir kita nutup, nempel. Ya. Amba'aka. Ya. Contoh yang kedua, yambu'an. Yambu'an. Jadi, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, cara membacanya, ingat, diubah menjadi mim. Ya, dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Sahabat Quran, di sini penulis menyebutkan salah satu latihan ya, salah satu bentuk latihan yaitu praktek membaca surat Al-Humazah. Silakan dibuka, diperhatikan dan diikuti bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Baik, silahkan diikuti dan dipraktekkan bagaimana cara membaca dengan baik dan benar daripada surat Al-Humazah sebagai latihan dari apa yang sudah kita pelajari yang tadi ya. Baik, sahabat Quran, masuk pada poin yang terakhir yaitu ikhfa haqiqi. Al-ikhfa'ul haqiqi. Baik, seperti yang sudah kita sebutkan bahwa ikhfa haqiqi apabila nun sukun atau tanwin ya, fathatain, kasratain, dhammatain bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Nih, huruf yang 15 yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, mohon maaf sahabat Quran, ada sedikit coretan-coretan ya di bagian pojok papan tulis. Baik. Ya, semoga bisa terlihat ya, lebih-lebih yang bagi sahabat Quran yang punya buku ya. Yaitu ada huruf ta, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha ya. Ada fa, ada qaf dan terakhir adalah huruf kaf. Ya, cara membacanya disamarkan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Jadi gunnahnya ada namun tidak sempurna, tidak seperti bunyi gunnah pada idgham, tapi dia samar. Nah, kan ada 15 huruf itu. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membaca dengan gunnah yang samar? Apakah ada teknik khusus? Apakah ada cara khusus? Ya, teknik khusus, cara khusus adalah dengan kita faham dan sudah tahu makhrajnya. Ya, maka penting ya, sahabat Quran, mungkin yang mengikuti baru pertemuan hari ini untuk mempelajari terlebih dahulu pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu bahasan tentang makharijul huruf. Kenapa penting? Karena bunyi dengung yang disamarkan itu akan keluar dengan sendirinya apabila kita ya mengeluarkan huruf tersebut tepat pada makhrajnya. Jadi tanpa harus dibuat-buat. Ya, enggak ada istilah ikhfa itu membaca dan dengung seperti ini. Atau mulut yang agak tertutup sedikit. Tidak. Sesuai dengan makhraj
huruf-huruf yang 15 ini. Ingat, sebagai catatan ya, bahwa cara membaca dengung yang samar pada huruf ikhfa itu dikembalikan kepada makhrajnya masing-masing. Maka penting untuk menguasai terlebih dahulu tentang pembahasan makharijul huruf ya, seperti di pembahasan yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik. Silahkan diperhatikan contohnya. Kita akan coba praktekkan ya, meskipun tidak semua ya, karena memang waktu kita yang sangat terbatas. Perhatikan saffan saffa, tanwin bertemu huruf shad. Ingat, makhraj huruf shad, ujung lidah nempel pada gigi seri bawah ya, dan angin keluar di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Baik. Ketika posisi lidah kita makhrajnya tepat, maka bunyi dengung yang disamarkan itu pun akan tepat. Saffan saffa, saffan saffa. Baik. Yang kedua, mandud, mandud. Nun sukun bertemu huruf dad. Ingat, makhraj huruf dad, sisi lidah, baik sebelahkah kanan atau kiri, atau kedua-duanya nempel pada gigi geraham atas ya, maka disitulah bunyi dengungnya mandud. Baik. Yang ketiga, wa in ta'ifatan, wa in ta'ifatan. Pertanyaannya, di mana letak huruf ta? Ada yang tahu jemaah? Huruf ta letaknya pada ujung lidah nempel ke gigi seri atas. Maka bunyi dengung yang disamarkan di situ. Kalau tepat makhrajnya, maka suara ya, bunyi yang keluar dari mulut kita akan tepat juga. Nah, kita tidak baca semua karena memang waktu kita yang sangat terbatas. Ya, ada catatan dari penulis ya pada bagian bawah. 2 baris di atas adalah contoh ikhfa yang tafkhim karena bertemu dengan huruf isti'la. Ya, jadi bagi sahabat Quran yang punya buku ya, bisa diperhatikan contoh baris pertama dan kedua itu penulis menyebutkan ya, ikhfa yang tafkhim, ikhfa yang tebal karena dia bertemu dengan huruf-huruf isti'la ya, huruf shad yang kita sebutkan tadi, huruf dad, huruf ta, itu huruf-huruf yang isti'la. Nah, dari baris ketiga sampai akhir itu contoh yang dibaca dengan tarqiq tipis. Baik. Ya, mana contohnya baris ketiga? Qaulan thaqila. Huruf tha ya, ujung lidah sedikit keluar dan nempel pada ujung daripada gigi seri atas. Ya, qaulan thaqila. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, huruf dzal juga sama posisinya atau letaknya dengan huruf tha. Dan seterusnya sampai contoh yang paling bawah ya, itu dibaca dengan ikhfa yang tarqiq. Dibaca dengan samar hampir mirip antara suara n dan suara ng. Nah, ini hanya teori saja, namun pada prakteknya yaitu ya kita mengembalikan kepada makhrajnya. Kalau makhrajnya sudah tepat, insya Allah cara membaca dengung yang disamarkan itu akan tepat. Nah, ilmu tajwid tidak mengenal suara ng kecuali pada ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf qaf dan kaf. Kenapa? Karena huruf qaf dan kaf itu letaknya di pangkal lidah, huruf yang paling dalam dari lidah. Ya, maka bunyi dengungnya tebal karena letaknya yang sangat dalam. Misal baris yang terakhir, coba diperhatikan, yaitu contoh daripada nun sukun atau tanwin bertemu huruf kaf, ya, atau 2 baris yang terakhir. Ada di sini. Baik, sahabat Quran, sepertinya di buku ya, penulis tidak menyebutkan ya. Atau kalau kita oh ya, ada di baris yang 2, 4, 6, baris ke-6. Perhatikan,
Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ini contoh nun sukun atau tanwin bertemu huruf kaf. Jadi tidak juga sepenuhnya ya NG itu ya, NG. Tapi ya dengungnya sesuai dengan makhrajnya. Karena makhraj huruf kaf itu paling dalam dari huruf lidah, maka dengungnya lebih tebal terasa ya. Mingka singkana. Jadi enggak semua huruf-huruf ikhfa itu ada bunyi NG-nya, tidak ya, tidak begitu. Baik, sahabat Quran, selesai untuk pembahasan pertama, yaitu berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin. Nah, ada pembahasan kecil di dalamnya lagi, yaitu pada bagian akhir ya, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, berkaitan dengan hukum mim dan nun yang bertasydid. Secara ringkas saja, karena ini memang sangat mudah untuk kita pahami, yang mana hukum nun dan mim yang bertasydid. Setiap huruf nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid wajib dibaca dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Sama juga dengan hukum idgham. Di sini contohnya, misal huruf nun yang bertasydid, inna a'tadna, maka nun inna dibaca dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Atau mim bertasydid, imma syakiran, maka mim bertasydid dibaca dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Begitu seterusnya sampai contoh yang paling bawah. Sahabat Al-Quran, nah bagusnya buku Metode Asy-Syafi'i ini ya, karena kita merujuk ya, buku ini merujuk kepada Rasam Utsmani Madinah. Rasam Utsmani Madinah. Jadi tanda-tanda harokat, tanda-tanda baca dalam Al-Quran itu mengikuti penulisan kaedah dalam ilmu Rasam Utsmani. Perhatikan halaman 43 ya. Di sana ada tanda baca ya, fathatain, kasratain, dhammatain. Jadi sahabat Quran, emang ada sedikit perbedaan antara Rasam Utsmani Madinah dengan Rasam Utsmani versi Departemen Agama RI. Ya, bagusnya sahabat Quran, kami menyarankan untuk menggunakan Al-Quran Rasam Utsmani Madinah ya, mempunyailah ya. Bukan berarti meninggalkan Quran Utsmani yang versi Departemen Indonesia, tidak. Namun ya paling minimal mempunyai dua referensi tersebut. Nah, kalau bisa sahabat Quran sekalian mempraktekkan tilawah apapun menggunakan Rasam Utsmani Al-Quran yang dengan Rasam Utsmani Madinah. Ya, kenapa? Karena pada tanda-tanda baca dalam Quran, ingat, tanda baca dalam Al-Quran, kalau kita menggunakan Rasam Utsmani, di sana ada materi tajwid yang tersembunyi, subhanallah. Ya, mana contohnya? Misal ada harokat fathatain, kasratain, ya, kemudian dhammatain yang seperti ini. Nah, ya, yang seperti ini, maka maknanya adalah ini izhar. Ya, izhar. Ya. Nanti sahabat Quran silakan dibedakan ketika huruf hijaiyah yang kita atau kata dalam Quran Utsmani itu ya, versi Madinah, yang kita dapati harokat tanwinnya lebih maju yang di bawah. Nah, ya, lebih maju yang ke bawah. Ya, murakkab. Baik. Begitu juga harokat kasrotennya juga lebih maju. Ya, kalau ini sejajar, ya, kalau ini sejajar. Kalau ini tidak, dia lebih miring. Ya, antara atas dan bawah itu ya lebih masuk ke dalam. Begitu juga dhammatennya itu ya murakkab. Nah, dua seperti itu. Ya, beda ya antara yang pertama dengan yang kedua. Maka dalam ilmu Rasam Utsmani ini merupakan tanda tajwid untuk idgham dan ikhfa. Subhanallah. Jadi cukup mengetahui tanda ini saja kita sudah paham hukum tajwid dalam ilmu Rasam Utsmani atau Al-Quran Utsmani versi Departemen RI. Departemen Rasam Utsmani Madinah ya. Masyaallah, afwan jemaah.
Baik. Nah, begitu pula ya tanda-tanda baca setelahnya. Ya, misalkan tanda iqlab ya. Tanda iqlab itu ditandai dengan huruf mim kecil. Ya, baik ketika dia berharakat fathah ya ada mim kecil. Harakat kasrah ada mim kecil. Harakat dhammah ada mim kecil. Ya. Ya. Maka ini tanda daripada hukum iqlab. Baik. Kemudian juga ada tanda mad. Tanda mad itu ada alif kecil. Ingat, ini alif kecil atau kepala huruf ya. Kepala huruf ya sukun. Jadi kalau mau sahabat Quran mempelajari lebih dalam mengenai tanda taib sahabat Quran, selanjutnya tanda baca dalam Quran yang kita dapati dalam Quran Utsmani Madinah yaitu tanda mad ya. Tanda mad ada alif kecil ya. Alif kecil, kemudian kepala ya sukun. Ya, afwan. Kepala ya sukun kecil ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Satu lagi adalah tanda waw kecil. Maka ketika kita menjumpai tanda-tanda seperti itu di dalam Al-Qur'an Utsmani Madinah, maka harus dibaca panjang ya. Maka harus dibaca panjang. Maka ini kelebihan daripada Al-Quran dengan rasam Utsmani Madinah. Jadi huruf-huruf mad itu ya ada tanda khususnya seperti ini. Ya, artinya harokat aslinya seperti biasa. Ya, berbeda dengan Al-Quran Utsmani versi Departemen Agama RI. Ya. Harokat fathah itu ditanda fathah yang diikuti alif, maksudnya fathah yang mad panjang, maka harokatnya tegak lurus ya, tegak lurus ke atas. Kalau kasrah tegak lurus ke bawah. Kalau dhammah berarti sukun dhammahnya yang terbalik. Tayyib. Tapi ini nanti kenapa di Rasam Utsmani harus seperti ini, ada tanda khusus mad ya, bacaan panjang ya, karena berkaitan dengan ilmu qiraah. Nah, itu bahasan lanjutannya subhanallah begitu luas. Nanti akan kita dapati kalau kita memang ingin menseriuskan diri untuk belajar terus mempelajari ilmu Al-Quran. Baik. Kemudian selanjutnya adalah tanda seperti ini. Nah, jamaah mungkin atau sahabat Quran sering menyebutkan apa ini? Tanda bendera kah atau tanda pedang? Ya. Maka kalau ada tanda seperti ini ya, afwan, saya tulis ulang. Ini agak tebal di sini. Ya. Maka dibaca dengan 4 sampai 6 harokat. 4 sampai 6 harokat. Kemudian selanjutnya tanda baca dalam Quran yang akan kita dapati dalam Quran Utsmani Madinah adalah tanda bulat kecil. Bulat kecil. Ya, bulat kecil seperti ini. Ya, yaitu penambahan huruf dan tidak diucapkan. Artinya huruf hijaiyah tersebut tertulis namun dihazaf dari bacaan, ya. Tertulis ya, namun dihazaf. Dihazaf dari bacaan. Dihazaf maksudnya adalah dihilangkan dari bacaan. Misal contoh paling sederhana kata ana dalam Al-Qur'an, maka alif di atas alif ya, kata ana di atas alif ada tanda bulat kecil. Maka semua tulisan ana dalam Al-Qur'an dibaca pendek. Contohnya misal dalam Quran surah Al-Kafirun ya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Jadi tidak dibaca wala ana 'abidun, salah. Kenapa? Karena kata ana di atas alifnya ada tanda bulat kecil. Yang mana bulat kecil tersebut ya memang tertulis tapi dihazaf dari bacaan, dihilangkan dari bacaan. Nah, sahabat Quran, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah tanda kepala shad kecil. Ya, kepala shad kecil ini paling sering juga kita temui dalam Al-Quran. Bahkan banyak dari teman-teman ya yang ketika pertama sekali ya menggunakan Al-Quran dengan
sumber Rasam Utsmani Madinah salah dalam membaca atau salah dalam memahami tanda ini. Ya, ini paling sering kita dapati yaitu hamzah wasal. Ya, ketika kita bertemu dengan huruf-huruf yang ada hamzah di awal, maka ketika ada huruf shad kecil seperti ini dan ada alif, maka alif tersebut tidak terbaca. Nah, maka salah fatal ketika ada yang membaca u, ya. Ini bukan harokat dhammah tetapi tanda wasal, ya, kepala shad atau disebut juga dengan tanda wasal. Ya, tanda wasal itu harus disambung. Kemudian selanjutnya adalah tanda bulat lonjong ke atas. Tanda bulat lonjong ke atas, ya, itu disebut juga dengan penambahan huruf ketika wasal. Penambahan huruf ketika wasal, dan ini ada di beberapa kata dalam ayat-ayat Al-Quran. Baik, selanjutnya tanda sukun. Nah, tanda sukun yang paling benar itu adalah seperti ini, jemaah. Baik, tanda sukun. Tanda sukun. Jangan bukan bulat, ya. Tapi tidak masalah bagi yang mungkin di pondok atau di sekolah menggunakan tanda sukun seperti bulat gitu, ya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah ada huruf shad. Huruf shad. Kemudian di atasnya ada huruf sin kecil. Atau satu lagi ada huruf shad, di bawahnya ada sin kecil. Nah, apa ini? Baik. Penulis menyebutkan, ya, kalau yang pertama ini, ya, yang pertama, maka dibaca sebagai pengganti shad. Artinya huruf sin tersebut lebih diutamakan membaca huruf sin. Harus dibaca huruf sin, ya, untuk atau sebagai pengganti dari huruf shad. Yang kedua, yang ketika sin kecilnya di bawah shad, maka pengucapan shad lebih masyhur, ya, artinya shad lebih diutamakan. Dan itu ada di beberapa kata dalam Al-Quran yang pasti insyaallah akan kita dapati ketika kita tilawah Al-Quran. Dan yang terakhir di buku ini ada disebutkan sebuah tanda seperti palang sujud, ya, yang menandakan ini apa namanya, ayat tilawah, ayat sujud tilawah. Ya, ada kurang lebih 14, ya, tanda sujud tilawah di dalam Al-Quran. Sujud tilawah. Nah, sujud tilawah sendiri, ya, sunnah hukumnya ketika kita membaca Al-Quran dan sampai pada ayat yang ada tanda sujud tilawahnya atau ayat sajadah penyebutannya, maka kita disunnahkan untuk sujud, ya, sujud. Ya. Taib, jamaah sekalian, sahabat Quran, mungkin demikian untuk pembahasan kita hari ini sampai kepada tanda baca dalam Al-Quran. Adapun prakteknya insyaallah, ya, di pertemuan selanjutnya nanti. Jadi pada halaman 44 sampai 45 di situ, ya, ada latihan pengucapan huruf dengan menggunakan hukum tajwid. Dari apa yang sudah kita pernah pelajari, ya, dari segi makhraj atau makharijul huruf, sifatul huruf, dan apa yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin, ya, dan juga hukum nun dan mim yang bertasydid atau gunnah. Maka insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan coba praktekkan semuanya sebelum kita lanjut ke materi baru, ya, materi yang ke 5, ya, yaitu tentang hukum mim sukun seperti yang terdapat dalam buku metode Asy-Syafi'i ini. Sahabat Quran, sebagai penutup, ya, terus semangat untuk tilawah Al-Quran. Ya, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah Allah masih mentakdirkan kita, ya, bisa menghirup udara segar di bulan Ramadan. Ya, artinya perbanyak tilawah, perbanyak amal-amal ibadah lainnya juga. Ya, ketika kita terus bersama Al-Quran, ya, tilawah Al-Quran, bahkan mencoba untuk mendalami ilmu bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, yaitu ilmu tajwid, maka insyaallah, ya, kita akan menjadi sahabat Al-Quran, ya, yang selalu menemani kita
kapanpun, dimanapun, bahkan sampai di luar Ramadan pun kita tetap bersama Al-Quran. Maksudnya bersama Al-Quran yang kita membacanya, berusaha untuk mengkhatamkannya, berusaha untuk mempelajari ya dengan baik ilmu-ilmu Al-Quran, memahami Al-Quran, ya, mendakwahkan Al-Quran, bahkan mengamalkannya, insyaallah. Maka insyaallah ya, seperti kata Rasulullah SAW hadis, ya, iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai apa? Syafi'an, syafa'an li ashabihi, bagi ya sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Ya, mereka yang selalu tilawah Al-Quran ketika di dunia. Mereka yang selalu mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran sampai akhir hayatnya, ya, mereka selalu bersama Al-Quran. Bahkan mereka berusaha untuk terus menghafal, ya, mempelajari, mengamalkan Al-Quran. Bahkan mendidik anak-anak mereka untuk menjadi hafizul Quran atau hamilul Quran. Sahabat Al-Quran, mungkin demikian ya untuk pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang ya kami mohon maaf. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan praktek dan materi baru yang lainnya. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba. Semarak indahnya Ramadan 1442 Hijriah bersama Syamam. Ramadan marhaban ya. Perkaya khazanah keilmuan kita dengan berbagai program dari Syamam selama Ramadan 1442 Hijriah. Buat orang-orang yang mengejar dunia, apakah akhirat akan mengikut? Atau justru konsepnya adalah kejar akhirat, dunia kau dapat? Bagaimanakah hukum ilmu tajwid ini? Apakah wajib seseorang membaca Al-Quran dengan menerapkan kaidah tajwid? Dia adalah wanita yang paling terhormat nasabnya, paling banyak hartanya, dan paling cerdas otaknya di kalangan kaumnya. Ajak anak-anak kita untuk ikut dalam kegiatan seru dan menarik sebagai pengisi Ramadan bersama teman-teman yang lain. Info lebih lanjut dapat menghubungi admin Syamam yang tertera. Semarakan indahnya Ramadanmu bersama Syamam. Gerakan donasi 100k. Teman-teman semua, mungkin pernah kamu berpikir bahwa 100.000 rupiah di bawah kamu bisa dapat apa? Tapi kebanyakan dari kita 100.000 itu kurang, malah sering dianggap kecil oleh sebagian dari kita. Nah, sekarang saatnya nih Mimin mencari 10.000 orang pemberani. Kamukah orangnya? Yap, yang sering menganggap 100.000 itu kecil, padahal 100.000 kamu bisa beramal jariah dengan gerakan donasi 100.000. Nah, program ini didedikasikan untuk kemandirian finansial Pesantren Sahil Ciputat dan Pesantren Sahil 2 Bogor. Cuma 100.000 aja dari harta kamu tuh nggak bakalan bikin kamu miskin. Nah, tunggu apa lagi? Ayo mulai gerakan donasi 100.000 per paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi maskan sahibul ilmi. Tempat ini diwakafkan bagi para penuntut ilmu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan harapan Sahil mampu melahirkan generasi muslim-muslimah berkepribadian salih-salihah dan muslih-muslihah, berkarakter Qur'ani, menjunjung tinggi tradisi keilmuan, serta menjadi pembelajar yang mentauladani para sahabat dalam kehidupan. ثم مرحبا بكم بالبنين والبنات المجتهدين والمجتهدات نتشرف بانضمامكم في مدرسة حور العين لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية ونرجو من الله أن تكونوا من ورثة الأنبياء في المستقبل. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
Saatnya para orang tua sabiqum bil khairat. Emang nyari teman-teman. Ayah bunda cari tuh pesantren-pesantren. Salah satunya di sini ya, di pendopo sahabat ilmu ini. Jadi namanya di sini pendopo sahil, pendopo sahabat ilmu. Tapi insya Allah di sini juga akan menjadi ma'had hurun ain, ya, bidadari, masya Allah. Kami ucapkan selamat kepada pendopo sahil, sahabat ilmu, ya. Insya Allah berkah dunia akhirat. Bismillah.